Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai 135,7 triliun rupiah per Februari 2026. Meski masih dalam batas aman, angka ini menjadi sinyal waspada di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global yang semakin dinamis. Sejauh mana instrumen fiskal kita mampu bertahan dan apa saja risiko utama yang harus diantisipasi pemerintah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Kebijakan Publik Selyos, Media Wahyudi Askar. Pak Media, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Media, di Februari 2026 APBN kita sudah defisit 135,7 triliun rupiah. Apakah ini masih pola normal fiskal atau justru sinyal terhadap tekanan kesehatan APBN? Saya sepakat ya, kalau kita lihat kondisi APBN di awal tahun ini ada banyak hal yang perlu diantisipasi, dimitigasi. Masalahnya itu bukan sekedar defisitnya. Defisit di saat kondisi ekonomi global yang sedang berbahaya hari ini. Dan secara teori ada teori fiscal sustainability, artinya negara ini memang yang menjadi tantangannya karena penerimaan negara kita tidak tumbuh secepat belanja. Jadi pemerintah tentu saja ingin belanja besar tetapi basis penerimaannya belum cukup kuat selama beberapa tahun terakhir. Dan implikasinya biasanya ini akan ditutup dengan utang. Ini yang juga tidak kita inginkan dan kalau bisa dimitigasi sebaik mungkin. Dan per Januari pemerintah sudah menarik utang 120-an triliun kalau tidak salah. Artinya ini menjadi semakin kompleks karena situasi geopolitik, ekonomi global yang semakin rumit, harga energi global, harga minyak terus naik bahkan lebih dari $100 per barrel. Sedangkan APBN Indonesia asumsinya hanya sekitar $70 per barrel. Dan tentu saja kita berharap pemerintah menemukan solusi jalan keluarnya karena yang paling diinginkan oleh pasar hari ini adalah kredibilitas fiskal kita itu agar makin baik. Karena kalau kredibilitas fiskal kita diragukan ya, dampaknya tentu cepat sekali. Utang bisa makin mahal, rupiah bisa tertekan, dan tentu saja ruang kebijakan kita semakin sempit. Karena ini harus diantisipasi sesegera mungkin sebab masalah fiskal itu seperti ya retakan kecil ya, seperti di bendungan. Di awal memang kelihatan kecil, tapi karena tekanan terus datang dari segala lini, bisa perang, bisa krisis energi, maka retakan itu bisa berubah menjadi masalah yang jauh lebih kompleks. Dan saya kira ini perlu dimitigasi bersama, begitu, Mbak. Iya, Purbayaka juga mengatakan kalau misalnya memang APBN ini sengaja dirancang defisit. Strategi ini sebenarnya efektif nggak sih bagi pemerintah untuk bisa mempercepat belanja negara, untuk bisa menjaga pertumbuhan, atau justru risiko untuk memperlebar defisitnya semakin tinggi ke depan? Secara konsep memang benar ya, pemerintah bisa mempercepat belanja untuk mendorong aktivitas ekonomi. Jadi teori Keynesian menunjukkan itu bahwa meningkatkan belanja bisa mendorong permintaan agregat. Tapi teori Keynes itu juga menekankan satu hal penting, yaitu multiplier effect. Artinya belanja pemerintah itu juga harus menghasilkan efek ekonomi yang kuat. Masalahnya kalau kita lihat hari ini, kita perlu tinjau lagi belanja hari ini apakah betul-betul bisa menyasar sektor produktif dan betul-betul tepat sasaran. Anggaran belanja yang sifatnya seperti infrastruktur, logistik, subsidi pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat menengah bawah, itu multiplier efeknya tinggi. Tapi kita tahu ya, nggak semua belanja disalurkan ke sektor itu hari ini. Ada banyak sekali belanja pemerintah yang sangat konsumtif atau bahkan politis yang seringkali multipliernya rendah begitu. Jadi ini implikasinya adalah bisa jadi terjadi ilusi pertumbuhan di mana pertumbuhan terlihat naik sebentar tapi setelah itu ekonomi kembali melambat dan struktur ekonominya tidak berubah. Jadi Oke. ini tentu saja yang tidak kita inginkan. Dan masalah kedua dari segi belanja pemerintah ya, itu banyak yang memang uh, kalau kita bicara data selama beberapa tahun terakhir tidak hanya di pemerintah daerah tetapi juga di pemerintah pusat itu banyak yang memang bocor di implementasi dan ini yang mungkin harus terus diperbaiki oleh pemerintah agar ini tidak semakin menimbulkan beban terhadap APBN, Mbak.
Tapi Pak Media, Anda melihat seberapa kuat sih sebenarnya ketahanan penerimaan negara saat ini secara khusus misalnya untuk penerimaan pajak? Problem terbesarnya adalah meskipun kita pontang-panting untuk mendorong ketahanan penerimaan negara hari ini, tetapi kita tahu global shock itu jauh lebih masif efeknya. Karena struktur penerimaan pajak kita hari ini itu sangat sensitif terhadap siklus ekonomi global ya. Dan artinya negara kita mulai semakin sempit sejak adanya krisis minyak ini. Karena ketika harga minyak naik tajam, rupiah melemah, pertumbuhan global melambat, maka yang terjadi ya triple fiscal pressure begitu. Dan siklus ini lagi-lagi bisa berimplikasi pada penerimaan negara yang biasanya juga ikut turun. Karena ekspor kita tertekan, rupiah juga semakin melemah. Ini yang kemudian harus kita antisipasi. Memang ini nggak mudah ya, sebab di satu sisi ini posisinya juga nggak sesederhana kemudian kita bisa menaikkan pajak misalkan. Sebab ada kecenderungan kalau seandainya pajak dinaikkan, maka yang disasar biasanya adalah badan usaha yang besar atau kelas menengah. Dan kemudian yang terjadi malah masyarakat semakin menghindar membayar pajak, apalagi di tengah tekanan ekonomi hari ini. Maka memang efek lanjutannya harus diantisipasi, dan untuk ketahanan penerimaan negara menurut saya yang paling penting hari ini adalah terus mencari upaya menuju diversifikasi pajak, diversifikasi basis pajak. Jadi harus ada pajak alternatif di luar skema yang selama ini sudah umum dilakukan. Dan menurut saya ada banyak sekali ruang untuk itu, perluasan basis pajak kita. Bukan dengan menekan kelas menengah bawah, tetapi dengan salah satunya diantara dengan mendorong windfall profit tax misalkan, termasuk juga pajak kekayaan, pajak digital, bahkan juga pajak minuman berpemanis misalnya. Artinya ada banyak sekali opsi penerimaan negara yang terus didorong. Dan tentu kalau seandainya penerimaan negara makin baik, pemerintah punya bantalan penerimaan yang kuat. Sehingga ketika terjadi skenario terburuk misalkan ekonomi global melambat tajam, tapi ketika belanja bisa naik, maka pemerintah bisa menghindari ya untuk menambah hutang atau mungkin memangkas belanja yang hari ini memang sudah dinikmati oleh masyarakat gitu. Pak Media, kalau misalnya kita kembali menerapkan kebijakan yang Purbaya terapkan begitu ia menjabat, yaitu menaruh 100T di bank-bank, itu apakah bisa menjadi solusi yang efektif? Sekarang kalau kita lihat apapun subsidi fiskal pemerintah secara niat itu bukan persoalan ya. Sekarang anggaplah ada 5 kebijakan yang bisa dilakukan, dan salah satunya adalah dengan menaruh uang ya di sektor perbankan. Tetapi kan kita sekarang harus berpacu dengan waktu. Karena ketika ekonomi global melambat, yang terdampak paling awal biasanya adalah sektor usaha yang rentan, dan secara indirectnya itu adalah masyarakat menengah bawah ya. Jadi belum tentu dengan langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya tahun lalu itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam hitungan minggu atau dalam hitungan bulan. Jadi sekarang memang butuh stimulus yang tepat sasaran, bisa dirasakan dampaknya dengan cepat, dan ini yang bisa terus dielaborasi oleh pemerintah. Ada satu jalan tentu saja yang bisa dicoba, yaitu dengan melakukan audit anggaran. Artinya anggaran-anggaran yang hari ini masih belum terlaksana dengan baik, belum efisien, belum efektif, itu bisa digeser ke sektor-sektor strategis yang terdampak akibat perlambatan ekonomi global ini. Dan kalau kita mobilisasi anggaran itu tentu dengan audit yang benar ya, maka kita bisa menghindari untuk menambah utang. Kita juga bahkan bisa jauh lebih percaya diri bahwa defisit tidak melebihi 3%. Karena ketika defisit kita melebihi 3% ya, ini problemnya sangat-sangat masif ke depan. Karena ruang fiskal kita ketika kita makin sempit, artinya ketika defisit fiskal kita makin besar, maka kita tidak lagi punya kemerdekaan untuk mengutak-atik anggaran. Ini yang berbahaya, karena di Indonesia sebagian besar belanja kita itu tidak fleksibel. Jadi kalau defisit kita sudah di atas 3, sekian persen,
maka kita nggak bisa lagi utak-atik belanja pegawai, transfer ke daerah, kita nggak Baik. bisa utak-atik lagi subsidi dan kompensasi energi, belum lagi pembayaran bunga utang dan program-program prioritas pemerintah. Jadi memang di tengah kondisi sulit hari ini ya, saya melihat realokasi anggaran adalah solusi yang paling cepat, paling efektif, dan relatif tidak menimbulkan efek volatility yang lebih besar terhadap ekonomi makro dan kualitas APBN kita, begitu Mbak. Baik Pak Media, kita nantikan apa stimulus tepat sasaran yang akan dilakukan pemerintah. Apakah benar-benar akan dilakukan relokasi anggaran dalam waktu cepat? Kita sama-sama nantikan bagaimana agar APBN ini bisa dijaga ya supaya tidak semakin defisit. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar sudah berbincang bersama kami di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.